يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. أدروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان. جعل الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di siang hari ini kita duduk bersama dalam rangka memperingati wiladah kelahiran milad Sultanur Rauf Samsis Sumus Al-Madfun bi Ardi Tus Al-Imamus Samin Ad-Dhamin, imam ke-8 yang menjanjikan surga kepada para pecintahnya, kepada orang yang menziarainya, yaitu Al-Imam Ali ibn Musa Ridha Al-Murtada alaihi afdhalus salati wassalam. Mari sebelum kita masuk dalam kajian pembahasan, seperti halnya hari-hari milad, kita akan memperbanyak salawat. Setiap di akhir syair kita akan bersalawat 1 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala ahlu baitin tuhiru min danasin wa humu fil khalqi a'la darajat. Masih perlu diterjemahkan atau sudah sering dengar? Sudah berkali-kali saya ulang ini. Ahlu baitin tuhiru min danasin, keluarga yang disucikan dari danas, dari berbagai macam kotoran dan dosa. Ahlu baitin tuhiru min danasin wa humu fil khalqi a'la darajati. Mereka fil khalq, dalam penciptaan Allah, adalah a'la darajat, paling tinggi derajat penciptaan dari Allah tabaraka wa taala, yaitu Muhammadin wa Aliyin dan itratihi thayyibatut tahirah, dan keluarganya yang suci. Wa humu fil khalqi a'la darajat wa idza ma dzukiru fi majlisin. Kalau disebutkan nama mereka ini, nama Muhammad wa Ali Muhammad, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, dan saat ini Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, disebutkan di sebuah majlis. Fa idza ma dzukiru fi majlisin كانت الأملاك
fihi nazilat. Para amlak, jamak daripada malakun, amlak, jamaknya lagi malaika. Para malaikat naik turun di majlis yang disebutkan nama-nama ini. Wa idza ma dukiru fi majlisin kanat al-amlaku fihi nazilat wa liyumha kullu dhanbin indana. Untuk Allah menghapuskan semua dosa yang pernah keluar dari kita. Ya Allah, kita memohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita berkat Muhammad wa ali Muhammad. Wa liyumha kullu dhanbin indana. Irfa'u aswatakum bis salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ala bait Rasulillah hubbukum. Ya ala bait Rasulillah, wahai ahlul bait, ahlul baitnya Rasulullah yang sesungguhnya. Ini sahibul dzikra hadhil ayyam, hari-hari ini, siang hari ini, sore hari ini kita berkumpul untuk menegakkan, menghidupkan kembali kelahiran seorang putra mata rantai ke-8, dzurriyyah ke-8 daripada mata rantai Imam Suci Ahlul Bait. Beliau adalah Ali ibn Musa bin Ja'far ibn Muhammad bin Ali bin Husain ibn Ali bin Fatimah Az-Zahra bint Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dekat daripada mata rantai silsilah nasab yang melebihi seperti Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Sehingga beliau adalah ibnu Rasulullah. Ahlu bait Rasulullah hubbukum, cinta kepada kalian, kata Al-Imam Syafi'i dalam syairnya. Ya ahla bait Rasulullah hubbukum fardu wajib bagi seluruh muslim. Hubbukum fardun min Allah fil Quran anzalahu, kewajiban yang diturunkan langsung Al-Quran untuk cinta kepada kalian. Fardun min Allah fil Quran anzalahu kafakum min azimil fakhri annakum, cukup kebanggaan terbesar kalian. Man lam yusalli alaikum, barang siapa yang tidak menghaturkan salawat kepada kalian, maka selayaknya dia tidak melakukan dan menegakkan salatnya. Kita dalam salat kita, ketika kita bertahayyat, assalamu alayka ayuhan nabi, kita menhaturkan salawat dalam itu, dalam salat kita salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ali Muhammad siapakah mereka? Adalah dzurriyyah yang kita hadir saat ini. Majlis zikra wiladatihi adalah yang kita baca, yang kita haturkan, yang kita hadirkan dalam setiap wajib salat kita. Kafakum min azimil fakhri annakum, cukuplah keagungan kebanggaan kalian adalah man lam yusalli alaikum, barang siapa yang tidak menghaturkan salawat kepada kalian, la salata lahu salawat. Allahumma salli ala بآل محمد بآل محمد عرف الصواب. Dengan keluarga Muhammad kalian akan mengenal shawab, akan mengenal kebenaran. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. Dan abiyat yang memberikan pujian mereka adalah Alkitab, firman Allah yang diturunkan memuji mereka. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Pujian-pujiannya adalah kitab turun kepada mereka. Wa fi abiyatihim nazal al-kitabu wa hum hujajul ilahi alal baraya. Mereka adalah hujatullah, para hujaj.
hujajul ilahi 'alal baraya bihim wa bijaddihim la yustarabu salawat. Salli ala Muhammad. Bait syair terakhir kemudian kita masuk dalam kajian. Bait syair ini menguras air mata bahagia. Kita bangga dibesarkan dari kedua orang tua pecinta Ahlul Bait. Melek matanya tersadarkan sanubarihnya untuk cinta pada Muhammad wa ali Muhammad. Ummul hanunati kam fi hamliha ta'ibat. Awaili ya Allah. Ibuku, ibunda ini para wanita dan ayahku, mereka pecinta Ahlul Bait. Mereka segerombol, segelintir orang yang kemudian memberikan mahabbah dan mawaddah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. Ummul hanunati kam fi hamliha ta'ibat. Ibuku, berapa banyak capek dan letih yang dirasakan ketika hamil anak-anaknya. Ummul hanunati kam fi hamliha ta'ibat wa kam layalin wa ainuha ma haja'at. Dan berapa banyak malam-malam harinya sekedar memajamkan matanya saja tidak bisa karena jaga putrinya nangis kotor, yang satu lapar disusuin, yang kemudian perlu ke kamar mandi dan begitu. Wa kam layalin wa ainuha ma haja'at. Sedangkan malam-malamnya tidak pernah matanya tertidur. Fasirtu ad'u laha ma syamsuna tala'at. Maka aku selalu mendoakan ibuku selama matahari itu masih terbit. Selalu itu aku mendoakan orang tuaku. Apa doanya? La addaballah ummi innaha syaribat. Ya Allah, jangan kau siksa ibunda kami karena mereka pecinta Muhammad wa ali Muhammad. La addaballah ummi innaha syaribat hubbal wasi. Cinta telah meneguk cawan cinta pada Amirul Mukminin Ali. Innaha syaribat hubbal wasi wa ghaddatni bil labani. Dan rasa haus kemudian meneguk air cinta pada Muhammad wa ali Muhammad. Dari itulah ibunda kami memberikan air susunya kepada putra-putra putrinya. Waili ala Amirul Mukminin, hani'an laku pecinta Ali bin Abi Thalib. Setelah memberikan ini, innaha syaribat hubbal wasi wa ghaddatni bil labani wa kana li walidun. Dan aku memiliki ayah, ibunya pecinta Ali, wa ayahnya demikian gila dengan Ali bin Abi Thalib. Wa kana li walidun yahwa Aba Hasani. Dan aku memiliki ayah cinta sama Amirul Mukminin sampai wafat, sampai matinya cinta sama Ali bin Abi Thalib. Wa kana li walidun yahwa Aba Hasani fasirtu. Maka aku ini, si putra ini, seorang syair menggambarkan dengan lisan seorang putra, ibunya cinta Ali, ayahnya cinta Ali. Maka bagaimana jadinya dia? Fasirtu min di wada min hadihi wa hada. Dari ibuku dan ayahku. Fasirtu min di wada ahwa Abul Hasani salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As'adallahu ayyamakum wa mala'allahu qulubakum afrah. Semoga Allah memenuhi hati kalian semuanya
dengan kebahagiaan karena kebahagiaan Muhammad wa ali Muhammad. Bukankah para naik turunnya malaikat ketika ditanya ada apa ini? Ikraman li mauludin yuladu li Muhammad, sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran seorang putra dari keturunan Muhammad. Dan hari ini kita menghadiri acara seorang yang wulida min wuldi Muhammad, yang dinanti-nanti bahkan oleh kakeknya Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, jadduhul mubashir, kakek langsungnya adalah Al-Imam Ja'far. Imam Ja'far berkata kepada putranya Musa, wahai Musa, di sulbimu ini akan lahir alimu ali Muhammad, sosok yang alim dari keluarga Muhammad. Dari Allah dipersiapkan, semua mereka adalah alim, dari alim ke alim. Akan tetapi setiap ahlul bait memiliki kekhususan. Seperti kekhususan di hari daripada wiladah Al-Imam Al-Hasan, beliau dapat julukan, lebih dikenal gelarnya Karim Ahlul Bait, yaitu Karim min Ali Muhammad, yang dermawan dari keluarga Muhammad. Kemudian yang lain dikenal As-Sabir min Ahli Muhammad, Karimatu Ahlul Bait Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Sedangkan beliau Ali Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam adalah yang dikatakan oleh kakeknya sahibul madrasatil udma, yang memiliki madrasah yang semua madrasah ini kami saat ini dikenal dengan madrasah Ja'fari, madhabil Ja'fari, pengikut Imam Ja'far, durriyahnya durriyah Ja'fari. Mereka semuanya yang nasabnya nyambung ini, mereka kebanyakan khususnya di Indonesia, semuanya adalah durriyah daripada Ja'far As-Sadiq alaihi salam, imma minal muhajir wa imma minad dibaj. Dua-duanya adalah keturunan daripada Al-Imam Al-Ja'far As-Sadiq. Punya putra namanya Musa Al-Kadhim sebagai imam mata rantai Ahlul Bait yang ketujuh. Al-Imam Musa mengatakan dari ayahnya bahwa ayahku Al-Imam As-Sadiq berkata, akan keluar dari sulbiku ini alimu ali Muhammad, yang alim dari keluarga Muhammad, yang dinanti-nanti keilmuannya. Semua Ahlul Bait alim, akan tetapi Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, Ar-Ridha Al-Murtada, lain daripada yang lain. Karena setiap kali ditanya, dijawab pertanyaan tersebut, bahkan dites dengan sengaja oleh Ma'mun dengan berbagai macam pertanyaan, dijawab sampai menghasilkan mahakarya Akhbar Ridha, Uyun Akhbar Ridha, yang semuanya itu marwiyat, riwayat yang diriwayatkan langsung daripada Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Dan yang paling amtan salah satunya adalah ketika beliau pertama kali masuk ke kota Naisabur, kota yang ada di Iran sana, ma'ruf An-Naisaburi dikenal dengan ahli rawi. Mereka adalah orang-orang periwayat hadis semuanya. Datang Al-Imam Ar-Ridha adalah ibni Rasulullah, mata rantai ke-8, karena beliau adalah thaminul dhamin, ke-8 yang dhaminil jannah, yang memberikan jaminan surga atas nama Muhammad wa ali Muhammad, yang dikatakan manzarani wajabat lahul jannah. Siapa yang datang kepadaku, aku jamin untuk aku masukkan surga dengan wilayah Muhammad wa ali Muhammad, yaitu Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Kisah yang ma'rufah, dan mungkin saya pernah sampaikan pula di majlis ini. Sampai di kota Naisabur, di hadapan ribuan para perawi hadis, mereka pengen tabarruk bi anfasil imam, pengen mengambil tabarrukan, mengambil berkah dengan nafasnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam untuk menyampaikan hadisu abi, an hadisu abi, an hadisu jaddi, an hadisu Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan mereka mengatakan hadisni bi hadisi jaddika ya ibna Rasulillah, sampaikanlah kepadaku hadis kakek-kakekmu sampai kepada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau membawakan satu hadis yang semua mata rantai perawihnya adalah imamin ma'sum min
إمام الرضا عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه عيلي زين العابدين عن أبيه حسين الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين علي عن أخيه رسول الله محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebuah hadis yang dikatakan lau quri'a ala majnunin la'afaq. Hadal hadis kalau dibacakan kepada orang yang sakit akan sembuh dari sakitnya, dibacakan di hadapan orang gila akan sadar dari kegilaannya, dari agungnya yang disebut dengan silsilah dahabiyah, yaitu mata rantai dari emas semuanya Imam Maksum tanpa ada periwayat yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan sebuah hadisnya. Apa hadis tersebut? La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Hadal hadis yang begitu populer, yang disebut silsilah hadisnya adalah silsilah dahabiyah, mata rantai emas. Kemudian hadisnya adalah ucapan kalimatut tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah hisni an Rasulillah Muhammad anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hadisul qudsi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman mengatakan la ilaha illallah, siapa yang ikrar dan memberikan syahadah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah hisni, itu adalah tameng terkuat masuk dalam hisni. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa masuk dalam tameng tersebut, tameng Allah tabaraka wa ta'ala, maka amina min adabi, kata Allah, akan aman dari adabnya. Riwayat yang lainnya, wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa bahwasanya wilayah cinta pada Ali, meyakini Ali adalah imam, Ali adalah wasi, yang meyakini bahwa Nabi Muhammad khairul anbiya dan Rasulullah sebagai khairun nabiyyin, maka Ali adalah khairul wasiyin, maka Ali adalah sebaik-baik wasi beliau. Kalau Nabi Muhammad khairul anbiya, maka Ali adalah khairul ausiya. Maka siapa yang meyakini demikian, yang masuk dalam wilayah Ali bin Abi Thalib, wilayatu Ali bin Abi Thalib hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Masuk dalam hisn tersebut, masuk dalam tameng yang sangat kuat, aman dari api neraka. Kemudian beliau jalan, di dalam hadis itu dilanjutkan, naik di atas haudajnya, naik di atas ponokku, dari ponok onta tersebut ada permadaninya di atasnya. Kemudian al-imam keluar lagi, melihat, membuka tirai haudaj tersebut, mengatakan tapi itu ada syaratnya, bisyartiha wa syurutiha, kalian akan aman daripada api neraka, tidak akan disentuh dengan siksa Allah, amina min adabi, amina min adabin nar, amina min ghadabillah, selamat dari murka Allah, selamat dari ceblosan api neraka, selamat dari berbagai macam siksa. Syaratnya bisyartiha wa syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Tidak demikian saja, kemudian wa ana min syurutiha, dan putra Amirul Mukminin yaitu Al-Imam Ar-Ridha, Al-Imam Ar-Rauf alaihi salam, beliau mengatakan bisyartiha wa syurutiha wa ana min syurutiha, dan aku adalah termasuk daripada syarat tersebut. Shalawat. Artinya tidak cukup hanya cinta, hanya meyakini dan mengatakan la ilaha illallah selesai, tapi harus cinta. Bisyartiha wa syurutiha, yaitu hubbi, bisyarti ana, yakni bihubbi ana, bihubbi dzurriyyati. Dan Imam Ar-Ridha adalah, karena statusnya adalah imam ke-8, kita memberikan salamnya bagaimana ketika kita mendapatkan tasyarruf untuk ziarah. Assalamu alayka wa ala abaika sab'ah wa ala auladikal arba'ah. Beliau karena mata rantai susunan imam a'immatut tahirin yang ke-8, salam untukmu wahai imam,
dan 7 kakek-kakekmu, ayah-ayahmu, sampai kepada Amirul Mukminin wa abaika sab'a wa auladikal arba'a, dan putra-putramu yang 4, yaitu dari mulai putra beliau Al-Imam Al-Jawad sampai kepada Al-Qaim Ali Muhammad Al-Muntadhar Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Beliau adalah Ibn Ridha, dikenal dengan putra Al-Imam Ridha alaihi salam. Al-Imam Ridha namanya, kunyahnya dikenal dengan Abul Hasan, ayah Hasan. Abul Hasan Ali ibn Musa. Nasabnya dikenal dengan Al-Musawi karena beliau adalah putra Imam Musa. Imam Musa memiliki saudara, baik al-akh wal ukht, saudara dan saudari 36. Dari mulai Qasim, Yasir, Nasir, sebegitu banyak putra-putra Al-Imam Musa Al-Kadhim, sehingga duriyahnya yang banyak di Irak sana, di negeri beberapa Arab, mereka adalah keturunan Musawiyun, yaitu orang-orang keturunan Al-Imam Musa Al-Kadhim, saudara daripada Ja'far dan saudara daripada Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Saudaranya 36. Ada di sana Qasim di Irak, diziarahi Qasim ibn Musa Al-Kadhim. Ada saudaranya di Iran dekat Sayyid Nasir, Yasir Nasir. Ada begitu banyak. Kemudian beliau lahir, tarikh miladuhu, kelahirannya adalah pada tanggal 11 Dzulhijjah tahun 148. Wafatnya akhir min syahri Safar. Oleh karena itu, bagi siapa yang berangkat mendapatkan kemuliaan taufik untuk berziarah arba'in, biasanya habis arba'in kemudian dilanjutkan syahadah Rasulullah, Rasul Al-A'zam Muhammad tanggal 28-nya, kemudian ke Iran, masuk di Iran adalah hari syahadahnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam pada tanggal 29 atau akhir min syahri Safar tahun 203. Sehingga beliau umurnya, kehidupan beliau di dunia adalah 55 tahun. Masa mudda imamatuhu, masa kepemimpinan dan keimamahan beliau 20 tahun. Semasa setelah ayahnya wafat sampai beliau wafat, itu adalah masa kepemimpinan dan imamah beliau 20 tahun. Beliau dikenal dengan paling ma'rufnya Ar-Ridha, kemudian dikenal dengan Alimu Ali Muhammad, kemudian dikenal Ar-Rauf, yang begitu kasih sayang dan cinta. Al-Imam Ar-Ridha. Ibunya, ayahnya sudah ma'ruf, yaitu Musa Al-Kadhim. Ibunya adalah Sayyidah Najmah Al-Maghribiyah min Al-Maghrib, seorang ummu walad, seorang ibu dari budak, bukan dari seorang yang bebas. Pernah saya sampaikan pula di majelis ini, wala ba'sa nukarriruha, kita untuk selalu mengingat, karena kalau kita ingin dekat dengan a'immah, kita harus mengenal dan dekat dengan ibunya. Karena anak ini biasanya sayang dan cinta sama ibunya, pengen mendapatkan perhatian a'immah, perhatikan ibundahnya. Kita pengen mendapatkan inayah khasa dengan sahibil asri waz zaman, ingat ibundahnya Sayyidah Narjis. Tawassalu bi ummil hujjah, bi ummil qaim. Begitu agungnya kita membaca Al-Quran, nuhdi sawabaha, untuk ibunda daripada Imam al-Asr wa namusid dahr al-Imam al-Mahdi. Ada dari kita yang demikian. Ulama'una fa'alu dhalik wa mujarrab jiddan, dan sangat bereaksi baik, begitu luar biasa. Dia mendapatkan pahalanya, tapi pahalanya diberikan, dia mendapatkan 2 kali lipat, 5 kali lipat, semua hajatnya disampaikan hanya karena menjadikan tawassal, menjadikan wasilah dan bertawassul kepada ibunda para a'immah. Ibunya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam adalah ummu walad, seorang budak yang bernama Najmah, dalam nama lainnya dikenal dengan Taktum, dikenal dengan nama lainnya begitu banyak. Akan tetapi setelah melahirkan Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, suaminya yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim menyematkan gelar baru, sehingga hilanglah nama aslinya Sayyidah Najmah karena digelari sebagai At-Tahira. Lidzikriha sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
As-Sayyidah Najmah dari negeri Maghribiyah. Kemudian istri beliau yang melahirkan Imam Ma'sum adalah Sabika An-Nuwaibiyah, juga ummu walad. Sehingga para a'immatut tahirin, yang hendak saya ulang lagi dan ulang lagi, yang dari seorang bangsawan, dari seorang ahrar, orang yang bebas, bukan dari orang yang budak, dari perbudakan, hanya 5 a'immah dan semuanya namanya Fatimah. Sedangkan selain dari 5 a'immah, ibunda mereka adalah ummu walad, yang bebas karena melahirkan seorang tuan, yaitu bahasa kalau kita boleh menyempatkan, yaitu wanita selir, bukan wanita bangsawan, wanita yang dipersunting. Karena apa? Karena perbudakan pada saat itu. Para a'immatuna adalah ibnu khairil imam. Kita pernah sampaikan mungkin di hari kelahiran Al-Imam Al-Muntadhar di nisfu Sya'ban, bahwa beliau adalah putra daripada sebaik-baiknya perbudakan, wanita budak, Sayyidah Narjis budak semuanya. Padahal mereka orang-orang bangsawan, kemudian karena masuk peperangan, ditawan, diperbudakkan, kemudian dibebaskan kembali dengan dinikahkan dengan para a'immah, melahirkan seorang tuan, maka dia dianggap sebagian dirinya budak, sebagian dirinya bebas. Sampai ketika dia melahirkan tuan, yaitu anaknya, seorang yang merdeka, maka dia merdeka karena merdeka anaknya. Dan demikian dikenal dalam bahasa Arabnya ummu walad, ibu daripada anak yang merdeka. Al-Imam Musa Al-Kadhim, ketika Sayyidah Najmah melahirkan Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, maka dia disebut dengan ummu walad, merdeka karena melahirkan seorang putra yang merdeka, maka disebut namanya dengan At-Tahirah. Maka siapakah 5 Fatimah dari a'immatut tahirin yang minal ahrar, dari orang-orang yang bebas selain dari perbudakan? Yaitu yang pertama Fatimah bintu Asad, ibunda Ali bin Abi Thalib. Kemudian Fatimah Az-Zahra bint Rasulullah, adalah ibunda dari 2 imam Al-Hasan wal Husain. Kemudian Fatimah bint Al-Hasan, ibunda daripada Al-Imam Al-Baqir. Dan Fatimah yang terakhir yaitu Ummu Farwa, Fatimah bint Al-Qasim ibn Muhammad bin Abu Bakar. Yaitu inilah semuanya minal ahrar, dan 5-5-nya Fatimah alaihunna salamullahi tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, beliau adalah imam yang luar biasa. Nasabnya sudah jelas. Yang hendak kita sampaikan di siang hari ini, sifatuhu, beberapa sifat kemuliaannya, khuluqihi, dari perangai akhlak yang mulia. Kalau kita lihat zuhud dan karamnya, kezuhudan beliau, pernah satu kali beliau mengenakan pakaian dari katun. Kemudian ada seorang menegurnya. Menegurnya apa? Menegurnya bahwa, nah, syukron, bahwa pakaiannya telah terlalu mewah. Saya akan bacakan nasnya. Seorang yang namanya Sufyan, diriwayatkan dari Muhammad ibn Ayyan, qal kuna julusan inda ar-ridha fi as-sayf ala hasir wa fi ash-shita'i ala mashin wa labsuhu ghalid wa thiyab hatta idha baraza lin-nas tazayyana lahum wa laqiyahu Sufyan Ats-Tsauri. Seorang namanya Sufyan Ats-Tsauri menyaksikan, padahal Al-Imam Ar-Ridha pakaiannya begitu zuhud, pakaiannya begitu sederhana. Dari seorang ini periwayat mengatakan Imam Ridha itu duduknya ketika masa saif, masa panas, musim panas, duduknya ala hasir, duduknya di atas karpet yang terbuat dari pelepah kurma, rajutan pelepah kurma, kemudian dijadikan matras untuk beliau duduk. Sedangkan wafis syita, sedangkan di musim dingin, beliau duduknya ala mash, duduk di antara kain atau kulit domba. Kemudian walabsuhu al-ghalidhu minas thiyab, pakaiannya yang dikenakan pakaian yang kasar dari pakaian yang digunakan oleh manusia, yaitu terbuat dari suf atau daripada al-ghalidh. Kemudian hatta idza baraza lin-nas tazayyana lahum, kalau hendak bertemu dengan manusia, beliau
menutupinya pakaian kezuhudan itu dengan pakaian yang lebih layak sedikit, yaitu terbuat dari katun. Kemudian ketika beliau tazayyana, menghiasi dirinya untuk berhadap kepada manusia, bertemu walaqiyahu Sufyan ats-Tsauri, seorang sufi yang saat ini pada di zaman itu. Kemudian fi saubin khas, mendapati al-imam pakaiannya terbuat dari khas, dari kain katun yang dingin, kain yang lembut. Kemudian orang ini sok sufi di hadapan imam menegur, wahai engkau ibn Rasulullah, tidak selayaknya engkau pakai pakaian ini. Andai kata engkau memilih kain yang lebih apa? Yang lebih adna, yang lebih turun lagi, yang lebih sederhana lagi. Kemudian beliau mengatakan, ya ibn Rasulullah, lau labista sauban adna min hada. Andai kata engkau mengenakan pakaian yang di bawahnya ini kualitasnya. Faqal, kemudian imam mengatakan, had yadik, mari sini berikan tanganmu. Tangannya dimasukkan di bagian pakaiannya sehingga menyentuh pakaian yang kasar yang langsung kepada kulitnya beliau. Hat yadaka fa akhadha bi yadihi wa adkhala kummahu, dan dimasukkan di sela pakaiannya begini, dimasukkan tangan tersebut, mendapati kain yang paling jelek, yang paling kasar yang dikenakan seorang manusia. Fa idza tahta dzalika mishun, itu di situ ada kain yang terbuat dari rajutan wol tersebut, dari kain yang kasar. Faqala ya Sufyan, kemudian beliau menasihati Sufyan, ya Sufyan, wahai Sufyan, al-khuzzu lil khalq, pakaian katun yang rapi ini aku untuk di hadapan para penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk, sedangkan walil mashi, dan pakaian yang kasar lil haq, untuk Allah tabaraka wa taala. Aku zuhud tapi tidak mau menampakkan kezuhudannya, tidak mau menampakkan kesufiannya dengan pakaian yang compang-camping. Di dalamku pakaian yang kasar, di hadapan manusia orang melihat pakaian yang selayaknya. Hada zuhud al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Kemudian adapun kalau kekarimnya beliau, dermawannya beliau seperti kedermawanan abaihi Bani Hashim. Pernah saya sampaikan mungkin di kajian bagaimana sakha karimnya Bani Hashim mulai jaddun Nabi, dari mulai Abdul Muttalib sampai Abdullah, sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pernah mungkin dengar ceritanya Abdul Muttalib mengeluarkan kalau uang saat ini miliaran demi hanya melakukan nadarnya, nadar untuk menyelamatkan ayah Nabi Muhammad. Beliau pernah menggali sumur, yaitu sumur Zamzam, karena sumur Zamzam ada airnya. Kemudian karena kerusakan manusia pada saat itu Allah cabut. Kemudian ada pertikaian antara Bani Jurhum yang menguasai pada saat itu, menguasai di mana? Menguasai air mata Zamzam. Ada perbedaan dengan Bani Khuza'ah. Akhirnya mereka menutup rapat-rapat sehingga tidak ada yang tahu di mana letak mata air Zamzam, sampai di zamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ingin menggali kembali untuk menggunakan air tersebut dibagikan kepada haji, kepada orang-orang yang melakukan umrah dan haji di Baitillahil Haram. Ketika menggali, beliau merasa bahwa ingin melakukannya sendiri dan putranya. Pada saat itu ada putranya namanya Haris, putra sulungnya. Kemudian dia nadar di hatinya, andai kata aku memiliki 10 anak, saya akan berikan satu korban untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang satu ini aku akan korbankan untuk Baitillahil Atiq, Baitillahil Haram, yaitu aku berikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sya'atil maqadir, beliau memiliki 10 putra. Sampai yang terakhir adalah putranya Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Ketika sudah punya anak ini, dia harus melakukan nadarnya. Akhirnya semua orang Quraisy mengatakan tidak ada kebiasaan demikian, tapi harus melakukan nadarnya, melakukan janjinya dan ahadnya. Akhirnya datang kepada seorang pembesar di Yathrib, ditanya berapa biaya daripada orang yang kena kau terbunuh. Dikatakan dari kami kita memberikannya adalah 10 onta. Maka berikan nama 10 nama onta, dan satu namanya adalah nama Abdullah putramu yang hendak engkau korbankan. Kalau yang keluar namanya onta, berikan 10 kali lipatnya. Jadi setiap keluar satu berikan 10 onta dan begitu. Dilakukanlah qur'ah, dilakukanlah keluar, dalam bahasa Jawanya dilakukan pilihan, dikopiok begitu. Namanya ada 10 nama Jamal, nama onta. Kemudian yang satu namanya anaknya Abdul Muttalib, yaitu Abdullah. Subhanallah, setiap kali yang keluar selalu Abdullah.
maka setiap keluar namanya dimasukkan kembali, mengeluarkan 10 onta. Dan begitu seterusnya, 3 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Yang keluar adalah namanya Abdullah. Maka diberikanlah 10 kali 10 onta, yaitu 100 ekor onta diberikan sebagai tebusan untuk ayah Nabi Muhammad, anaknya Abdul Muttalib yang namanya Abdullah, dengan 100 onta. Sampai begitu dia masih katakan, tambahi lagi 3 kali lagi untuk meyakinkan apa benar sudah tidak keluar lagi namanya Abdullah. Digoyangkan lagi sampai yang keluar 3 kali turut berturut, yang keluar hanya onta. Hadza karim Bani Hashim. Dari situ terus sampai kepada putra-putranya Sayyidul Qurama. Mereka adalah orang-orang yang karim. 100 onta, yaitu berapa miliar yang dikeluarkan. Satu ontahnya berapa, dikalikan sampai 100 ekor onta. Hadza habaib, hadihi ahibbati, adalah orang-orang yang luar biasa. Karimnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, beliau kalau sudah Yaum Arafah, kita dekat hari-hari ini, kita berada di pertengahan saat ini, tanggal 11, kemudian masuk di pertengahan Dzulqa'dah, masuklah di Dzulhijjah. Dzulhijjah di situ ada Yaum Arafah, ada Yaum Tarwiyah, ada Khurujul Husain. Paling agungnya adalah Yaum Arafah, Yaum Doa. Beliau mengeluarkan harta di hari Arafah sehingga tidak ada orang yang meminta kecuali semuanya diberikan oleh Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau mengatakan, kenapa engkau di hari Arafah mengeluarkan hal-hal yang begitu banyak dari harta? Wahai Imam, beliau mengatakan, hada huwal maghnam, kesempatan terbaik kita untuk merajut memberikan kedermawanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya beliau a'badu ahli zamani, keilmuannya beliau orang yang paling alim. Mungkin saya tutup bentuk ibadah beliau, dikatakan beliau minal lail qalilan ma yahja'un, malamnya tidak pernah semalam suntuk kecuali dalam keadaan berwudu dan sholat malam. Kalau sudah sholat subuh, dalam riwayat yang saya baca, ketika selesai sholat subuh, sholat fajar, setelah sholat fardu subuh itu, beliau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai terang benderang, sampai naik matahari ke atas. Hada keadaan Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam ba'da salati subuh ma rafa'a jabhatahu lis-sujud, tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sampai terang benderang sambil berkata, memberikan takdis dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan para ulama, yang kita baca terbaik di waktu subuh, barang siapa yang ingin untuk difatah, dibukakan sehingga dia minal arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, dikatakan di waktu subuh itu membaca 313. Bacaannya adalah Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, atau zikir Yunusiyah, zikir Yunus yang pernah saya sampaikan, zikirnya Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam batnil hut, di dalam perut ikan tersebut. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang dibaca para urafa, dimulai para guru-guru kita, Said Ali Qadhi, Syekh Bahjat. Beliau sampai pada derajat arif paling utamanya untuk membuka semua itu jalurnya melalui zikir Yunusiyah atau sujud Nabi Allah Yunus, dengan mengatakan ketika subuh, ba'da salati subuh mubasyaratan, tidak mengangkat kepalanya, dengan membaca diulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan diulang sampai bisa menderaikan air mata, sampai bisa dia i'tiraf di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita dengan ini kita sedikit mengenal daripada Imam Ar-Ridha. Masih banyak sejarah beliau, bagaimana beliau adalah dilahirkan di kota Madinah, kemudian berangkat ke Khurasan, sampai akhirnya madfun bi Arditus. Kenapa bisa? Bagaimana beliau dilantik sebagai Waliyil Ahad, putra mahkota dari sisi Ma'mun dan lain sebagainya. Itu adalah kajian tentang sejarah dan tarikh Al-Imam Ar-Ridha yang tidak mungkin dalam kesempatan sekali ini kita sampaikan. Akan tetapi saatnya kita selalu untuk makin mengenal Ahlul Bait, membaca keistimewaan mereka, membaca sejarah mereka. Saat ini, di hari-hari ini kita baca Imam Ar-Ridha. Tidak lama setelah itu berubah, membaca kemuliaan Ali bin Abi Thalib, mempersiapkan untuk hari
Ghadir, hari pelantikan Ali bin Abi Thalib, baca tentang Ali bin Abi Thalib. Ba'dal Ghadir, langsung kita persiapkan yang dibaca adalah Imam al-Husain, biografi Imam al-Husain, syair tentang Imam al-Husain, isti'dadin nafs, persiapan jiwa untuk syahrul huzun, syahrul muharraminil haram. Kita kurang dari 50 hari menuju kepada labbaika ya Aba Abdillah, kepada tangisan musibah Muhammad wa ali Muhammad, hari kehidupan para pecinta Muhammad wa ali Muhammad dengan menghidupkan dzikra Imam al-Husain alaihi salam. Dengan ini mudah-mudahan kita berkat Imam ar-Ridha wa abaihi sab'a wa auladihi al-arba'a ajil waliyyikal faraj. Allahumma arham muassis hadhihi al-muassasah ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمقيمين لهذه المجالس. تقبل منهم بأحسن قبولك. Yang hadir, yang mendirikan majlis ini, para muassisnya yang pernah duduk di sini, terimalah mereka, jadikanlah amal kebaikan yaumal ma'ad ya arhamar rahimin. Yang memiliki hajat dunia dan akhirat, sampaikanlah berkat Imam ar-Ridha. Hadza minni ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha ma'as salawat. Salli ala wa ali Muhammad.